Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan pertama-tama kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, limpahan taufik serta hidayah, serta nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat lainnya. Oleh karenanya kita wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut satu demi satu, sedikit demi sedikit. Kita wajib mensyukurinya, mentadaburinya, mentafakurinya hingga kita kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah insyaallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Kajian di hari Senin, kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Ma'tun di Siratil Nabi Al-Ma'mun yang insya Allah akan dibimbing, akan dijelaskan oleh Ustazuna Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini insya Allah kajian masih merujuk pada tema pekan lalu, yakni hari wafat dan pemakaman Rasulullah SAW di bagian kedua. Dan insya Allah teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ustazuna, Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah sudah hadir di tengah kita dan kami persilahkan terlebih dahulu kepada jamaah sekalian yang baru saja bergabung. Mari kita siapkan kehadiran kita, siapkan mata, hati, dan pendengaran kita untuk menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Kang Zai? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah bikhair Alhamdulillah, wa sehat. alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Lancar Ustaz ya, Alhamdulillah Kang Zai. perjalanan. Ma'dziratan afwan, Anda perkirakan harusnya paling telat setengah 9, tapi qadar Allah masya Allah jam segini baru bisa kita mulai kajian. Oh, ya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, ala kulli hal masih bisa kita mulai dan kita lanjutkan Nah, kembali pada malam hari ini eh, di bagian kedua tentang hari wafat dan pemakaman Rasulullah SAW. Tanpa Allah barik berpanjang fiik. lebar, kami langsung saja persilahkan kepada Ustazuna Ali. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita melebihi banyak manusia yang lainnya yang mereka masih di dalam kesyirikan, mereka di dalam kekelaman, kegelapan, mereka di dalam menjalani kehidupan tanpa mengetahui apa tujuan mereka hidup.
mereka menjalani kehidupan beribadah dengan Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang salah. Atau bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia terlahir muslim, Islam, tapi tidak mengetahui din yang hak ini, nikmat yang besar ini. Sehingga walaupun mereka statusnya adalah muslim, tapi masih menyembah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, datang ke kuburan-kuburan, berharap kepada makhluk, memohon kepada banyak jin dan syaitan untuk kelancaran rezeki mereka, dan banyak lagi kemunkaran, kesyirikan dan kekufuran yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Juga tidak sedikit dari kita, dari kaum muslimin, yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Sedangkan Allah telah mencukupi mereka dengan wahyu, dengan Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semakin membuat kita ini ketika kita bertafakkur, memikirkan akan dahsyatnya nikmat ini, membuat kita semakin mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur semakin dalam dengan kesempatan-kesempatan, momen-momen di mana kita menghabiskan waktu kita dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Baik ibadah itu berupa sholat, puasa, zikir, baca Quran, termasuk juga kehadiran antum di dalam majelis-majelis ilmu, baik secara offline maupun online. Keinginan untuk melakukan suatu kebaikan, niat, dan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan keinginan kepada antum, Allah yang memberikan peluang kepada antum, termasuk juga kepada anak. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hembusan-hembusan nafas kita, detik-detik hidup kita ini berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, maka itu insya Allah min alamatis sa'adah, insya Allah merupakan ciri kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Itu yang kita nanti, yang kita harapkan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan kepada antum, kepada kita semuanya, kenikmatan yang hakiki, yang langgeng dan abadi, yang tidak ada putus-putusnya, yang tidak ada gantinya, yang tidak akan berubah kondisi dan keadaannya. Kenikmatan di surganya Allah Rabbul Alamin. Dan kita mengharap itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menanti itu semuanya. Kita memohon kepada Allah keistiqamahan untuk tetap istiqamah di atas jalan tauhid dan sunnah ini sampai kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai misi perjalanan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan untuk kita jalani di kehidupan dunia ini sebagai bentuk ujian dari Allah, kita tuntaskan sebagaimana yang telah kita kaji dari misi yang telah dijalani oleh manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan kepada beliau sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan dakwah, penuh dengan jihad fisabilillah, penuh dengan pengorbanan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pengorbanan yang beliau korbankan selama hidupnya, terutama sejak menjadi seorang nabi dari usia 40 tahun hingga usia 63 tahun. Tapi kasih ke kakak ini, kasih ke kakak ini, bersihin kakak. Mana ini bersihin? Kakak bisa bersih. Ikhwatal iman, pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Karena kita melihat saat ini miliaran manusia menganut agama Rasulullah SAW. Miliaran manusia, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya dari sejak zaman beliau sampai hari ini. Kita tidak pernah tahu berapa besar jumlahnya yang mereka itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam salah satu sabdanya tentang besarnya pintu surga. Salah satu pintu surga yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu surga ini lebarnya antara satu kota dengan kota yang lainnya. Ana lupa dua kota yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang begitu besarnya lebar pintu surga itu. Kakak, betul juga. Ayo. Nah, itu ikhwatal iman, kata Nabi SAW, nanti akan tiba waktunya
Penyanggah-penyanggah pintu surga itu berderik, kata Nabi. Dia akan bunyi karena apa? Desakan manusia yang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam surga. Ya Rahman, semoga antum, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdesakan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang begitu kelam, hari yang begitu gelap, hari yang sangat dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dampaknya sampai akhir hidup mereka sendiri. Ikhwatal iman rahimani. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa tidak ada hari yang begitu cemerlang, begitu indah, begitu bersinar bagi kami yang tinggal di kota Madinah melebihi hari datangnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, semua seakan-akan Allah akulla syai', segala sesuatu yang bersinar dengan kedatangan beliau SAW di kota Madinah. Semuanya bersinar, semuanya hidup, menyala. Hati-hati terang benderang dengan kedatangan beliau SAW di kota Madinah. Namun di hari beliau wafat, tidak ada hari yang lebih kelam, lebih gelap. Sehingga segala sesuatu serasa gelap gulita di kota Madinah. Bukan matahari tidak bersinar. Matahari tetap bersinar. Tetapi yang kelam itu adalah jiwa. Kesedihan yang tidak henti. Yang ikhwatal iman membuat kelamnya hati setiap muslimin yang hidup di zaman itu, di kala itu. Ikhwatal iman. Pernah sekali waktu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu di zaman Abu Bakar, mereka berdua berbicara satu dengan yang lainnya, mengenang masa-masa ketika mereka berdua bersama Rasulullah SAW. Mereka seringkali datang ke rumahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu anha, salah seorang pengasuh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW masih kecil. Mereka pun mengatakan, kenapa kita tidak ke sana? Kita mengenang hari-hari kita bersama Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman. Kemudian mereka berdua pun ke rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha, mengucapkan salam dan meminta izin untuk ketemu. Dan Ummu Aiman melihat dua orang ini datang, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, beliau menangis. Beliau menangis. Dan dihiburlah oleh Abu Bakar dan Umar. Ya Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Ya kita semua sedih dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini, saat ini, beliau dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada ketika beliau bersama kita. Kehidupan beliau di alam barzakh, kehidupan beliau di akhirat adalah jauh lebih mulia ketimbang bersama kita, ya Ummu Aiman. Apa kata Ummu Aiman radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, bukan itu yang aku tangisi. Tapi yang aku tangisi adalah bagaimana di masa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam itu turun dari langit. Naik, turun, membawa berita-berita langit. Iya, kuat. Ya, taruh. Ini, main sama kakak. Ummu Aiman mengatakan bahwa setiap hari malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW, membawa berita dari langit, membawa wahyu. Dan dengan wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu itu terputus. Kita sudah tidak memiliki lagi orang yang menyampaikan hal-hal baik, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun ke alam semesta ini. Subhanallah ya ikhwatal iman. Inilah orang-orang yang sangat paham akan kedudukan yang manusia mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menyampaikan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu beliaulah
sumber keran disebarkannya rahmat untuk seluruh alam semesta dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta ini. Dengan wafatnya beliau, keran wahyu itu tertutup. Dan itu membuat menangis Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka yang asalnya menghibur Ummu Aiman, mereka pun ikut sedih karena ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Insya Allah di pembahasan kita pada malam hari ini adalah sesuatu pembahasan yang tidak kalah pentingnya dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, yaitu sebuah pembahasan tentang apakah Nabi Muhammad SAW mewasiatkan sesuatu atau berpesan sesuatu kepada salah seorang dari keluarganya. Apakah Nabi SAW berpesan kepada fulan atau fulan pada orang-orang tertentu, ya, yang kemudian mengatakan bahwa nanti insya Allah yang menjadi penggantiku, menjadi pewarisku adalah si fulan atau si fulan. Nah, di sini materi ini yang akan menjadi pembicaraan kita pada kesempatan malam hari, yaitu apakah Nabi SAW sebelum wafatnya mewasiatkan kekhilafahan itu kepada salah seorang dari para sahabatnya, sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Aswad ibnu Yazid, beliau mengatakan, ya, bahwa sekali waktu ini pasti terjadi peristiwa ini di era jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mungkin di era mungkin setelah di fasenya Utsman ibnu Affan. Kenapa? Karena di zaman Utsman mulai merebaknya pemikiran Syiah Rafidhah. Itu di era Utsman ibnu Affan. Pemikiran yang menyuarakan, yang mengatakan bahwa pada hakikatnya Nabi SAW itu meninggalkan pesan dan wasiat. Kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Itu isu yang tersebar di era Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini karena inilah berita atau suatu informasi atau gosip yang tersebar di zaman itu, yang untungnya sumber-sumber berita yang valid masih banyak yang hidup di era tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hal ini pun ditanyakan kepada para sahabat yang ada pada saat itu. Bahkan di era Utsman, artinya di saat itu Ali bin Abi Thalib pun masih ada. Ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana jawaban para sahabat radhiyallahu anhum terkait tentang isu atau gosip yang disebarkan di era tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, seperti Abdullah bin Sabah dan kroni-kroninya yang menyebarkan fitnah ini, menyebarkan gosip ini ke masyarakat yang mayoritasnya adalah baru masuk Islam atau baru kenal Islam, ya. Kemudian mereka disebarkan isu-isu ini karena Abdullah bin Sabah yang latar belakangnya adalah Yahudi, adalah dia sudah memiliki kebiasaan dan latar belakang untuk berbohong, ya, berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah SAW atau atas nama para nabi. Maka berbohong yang seperti ini bukanlah sesuatu yang berat bagi Yahudi dan mereka-mereka yang memiliki pemikiran dan peradaban yang serupa dengan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Dan hal ini pun ditanyakan kepada Safiyah. Ya, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mereka bertanya kepada Aisyah lebih. Mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai hal ini. Mereka datang kepada Aisyah, ini nggak bisa dibuka. Ya. Mereka bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin Aisyah, benarkah bahwa Nabi SAW meninggalkan wasiat untuk Ali bin Abi Thalib? Ya, benarkah bahwa Ali bin Abi Thalib ini menerima wasiat bahkan bahwa beliau akan menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Hal ini ditanyakan kepada Aisyah. Kemudian di situ Aisyah menjawab, mata ausa ilaihi وقد كنت مسندته صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت حجري فدعا بطست
falaqad in khanatha fi hijri fama sya'artu annahu qad mat famata awsa ilaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kapan Nabi SAW meninggalkan wasiat untuk Ali atau yang lainnya? Aku sedang menyandarkan beliau di dadaku. Dan beliau minta diambilkan satu cawan air. Dan kemudian beliau melemas di pangkuanku. Dan aku pun tidak menyadari beliau wafat. Awalnya seperti itu. Kapan Nabi SAW meninggalkan wasiat itu? Ya, kapan beliau meninggalkan wasiat ini? Ini pertanyaan dari Aisyah sebagai bentuk sebuah pengingkaran tentang klaim yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di zaman itu. Dan kita tahu, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa pengingkaran terhadap isu wasiat kepada Ali bin Abi Thalib ini bukan cuma dari sisi Aisyah radhiyallahu anha saja, tapi dari sejumlah para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri. Insyaallah pada kajian ini kita akan melihat hal tersebut, bahwa Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhu mengingkari klaim yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa beliau mendapatkan wasiat dari Nabi SAW untuk sebagai penerus khilafah atau khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas sepupu Nabi Muhammad SAW, sepupu Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupu Ali, orang dalam ya, orang dalamnya Ali bin Abi Thalib. Artinya ketika hal itu ada, maka beliau akan mengiyakan hal tersebut. Pastinya seperti itu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdan ma'muran, ballagha wallahi ma ursila bihi, wa ma ikhtassana dunan nasi bi syai'in illa thalathan. Amarana an nusbigha al-wudu'a, wa an la na'kula as-sadaqata, wa an la na'kula as-sadaqata, wa an la nunziya al-himara 'ala al-faras. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW adalah seorang hamba yang diperintah oleh Allah. Maksudnya adalah beliau, Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang diutus oleh Allah dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau, demi Allah, kata Ibnu Abbas, menyampaikan risalah yang diutus kepadanya. Tidak ada satupun risalah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kemudian disimpan oleh Nabi SAW. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi SAW tidak mengkhususkan kami dibandingkan orang lain dengan sesuatu. Maksudnya kami di sini adalah Ahlul Bait. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah salah seorang tokoh dari Ahlul Bait Nabi SAW. Di antara ulamanya Ahlul Bait Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa kami keluarga Nabi SAW tidak memiliki kekhususan spesifik ya yang mengkhususkan kami dari orang lain, tidak ada. Kemudian beliau mengatakan kecuali 3 hal, yaitu kami diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu. Maksudnya spesifik itu menunjukkan bahwa perintah ini untuk seluruh umat Muhammad SAW. Tapi secara spesifik kepada Ahlul Bait Nabi SAW, ini penekanan dari Nabi, wahai kalian wahai umat Muhammad, terutama keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih harus menjaga wasiat beliau terkait dengan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya melebihi orang-orang di luar keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya adalah seperti itu. Yang harusnya ketika kita seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga sunnah-sunnah beliau, menjaga kemurnian sunnah-sunnah beliau. Harusnya mereka yang mengaku dirinya keluarga Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, harusnya mereka lebih menjaga sunnah itu. Bukan malah mereka yang merusak sunnah. Bukan malah mereka membuat bid'ah dan menghidupkan bid'ah-bid'ah ketimbang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Inilah kata Ibnu Abbas bahwa kami diperintahkan ada kekhususan diantaranya menyempurnakan wudhu. Padahal kita tahu menyempurnakan wudhu untuk seluruh umat Muhammad SAW. Wala nakulas sedekah. Bahwa kita tidak boleh makan sedekah. Nah ini benar. Ini diantara spesifikasi Ahlul Bait. Bahwa Ahlul Bait tidak makan sedekah. Ya, Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW, keluarga Nabi SAW tidak boleh makan dari harta sedekah. Mereka boleh menerima hadiah, tapi mereka tidak boleh makan sedekah.
Wa alla nunziya al-himara 'ala al-faras, dan kita tidak boleh mengawinkan keledai dengan kuda. Itu di antara perintah Nabi SAW kepada mereka secara spesifik. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menunjukkan dan menyampaikan kepada kita bahwa mereka orang-orang yang ada di sekeliling Nabi SAW sampai di hari terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Aisyah sebelumnya, setelah ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana antum tahu bahwa sebagaimana telah disampaikan pada kisah sebelumnya, bagaimana Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, ayah Abdullah, ya, termasuk juga Al-Fadl, saudara dari Abdullah bin Abbas, yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dan kemudian juga membopong Nabi SAW untuk dibawa ke masjid dan seterusnya. Tutup. Ikhwatan liman rahimani wa rahimahullah. Tambahan riwayat lagi tentang hal ini. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan begini. Sa'altu Aliyan radhiyallahu anhu. Hal indakum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un siwal Qur'an? Ya, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Apakah kalian apakah kalian mendapatkan pesan khusus dari Rasulullah SAW selain Al-Quran? Ada wasiat khusus atau pesan khusus tertentu yang disampaikan kepada kamu, wahai Ali? Ambil Sofia. Yang dikhususkan hanya kepada mereka, kepada Ahlul Bait, dan tidak diketahui oleh banyak umat atau banyak orang yang lainnya. Faqala sallallahu radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, la walladhi falaqal habrata wa bara'an nismata ma indana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un siwal Qur'an illa an yu'ti Allahu 'abdan fahman fil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifah. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak, demi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian, yang menciptakan manusia, kami tidak punya pesan spesifik yang kami terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, kecuali apa yang Allah lebihkan kepada seseorang dengan pemahaman yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia lebih memahami Quran ketimbang yang lain. Kelebihan yang Allah berikan. Dan itu pun kelebihan ini, ikhwatal iman, tidak mengkhususkan Ahlul Bait dari luar Ahlul Bait. Artinya bukan berarti Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarga atau keturunannya lebih mengerti Quran ketimbang mereka di luar Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para mufassirin, ya, memang kita tahu bahwa di antara imamnya mufassirin, para ahli tafsir, ya memang dari kalangan Ahlul Bait seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dari kalangan para sahabat, dan beliau kebetulan dari ulamanya Ahlul Bait. Tapi sesudahnya seperti Ibnu Jarir, At-Tabari, kemudian selanjutnya seperti Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dan banyak lagi para ulama mufassirin yang datang sesudah era sahabat, tabi'in, dan seterusnya, mereka sama sekali tidak dinisbatkan kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beberapa orang, ya, tidak banyak. Seperti kalau dari kalangan mutaakhirin, mungkin yang Anda tahu adalah Imam Syukri Al-Alusi yang menulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani, ya, di antara mutaakhirin adalah seperti itu. Atau juga mungkin bisa ditambahkan Sayyid Muhammad Rashid Ridha dari Mesir. Mungkin Anda seperti itu, tapi mayoritasnya bukan dari keturunan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah. Kemudian Ali menambahkan, dan ada juga sebagian di lembaran-lembaran ini. Ali menyimpan sebuah lembaran-lembaran. Kemudian di situ Abu Juhaifah bertanya, wa ma fi hadhihi sahifah? Apa yang ada di dalam lembaran-lembaran ini? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-aqlu wa fakakul asiri wa an la yuqtala muslimun bikafir.
Yang pertama adalah terkait dengan al-aqlu. Al-aqlu di sini maksudnya adalah hewan yang onta yang ditambatkan, yang disediakan untuk menebus denda ya orang yang telah membunuh ya. Di dalam Islam, dalam syariat Islam, orang yang membunuh dia bisa tidak dihukum mati jika dimaafkan oleh keluarga korban. Dan dengan syarat membayar dendanya, diyahnya. Dendanya adalah yaitu 100 ekor onta. Ya, itu dendanya adalah seperti itu. Jadi yang dimaksud oleh Ali yang pertama, radhiyallahu an, yang pertama adalah bahwa wajibnya membayar denda tersebut ketika seseorang dimaafkan oleh keluarga pembunuh, keluarga yang dibunuh, ya ketika dimaafkan, maka si keluarga pembunuh atau pembunuhnya membayar denda tersebut. Wa fakakul asir, dan yang kedua memerdekakan budak. Wa an la yuqtala muslimun bi kafir. Ketiga adalah bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Ini menunjukkan perbedaan hukum yang diberlakukan ya antara muslim dan kafir ketika terjadi pembunuhan di antara mereka, dan ini di antara ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat yang serupa di dalam Musnad Imam Ahmad, juga At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim dari Qais bin Ubad. Beliau mengatakan, aku ya beserta Al-Ashtar menemui Ali bin Abu Thalib. Ya, bertanya kepada Ali. Dan kami bertanya, hal ahida ilaika Rasulullah SAW ahdan lam ya'hadhu ilan nas? Apakah ada sebuah komitmen yang ditetapkan oleh Nabi SAW kepada engkau, wahai Ali, yang itu di komitmen itu diambil oleh Nabi darimu dan tidak berlaku kepada yang lain, hanya khusus untukmu saja? Adakah yang seperti itu, wahai Ali? Ya, dia bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah ada pesan khusus, pesan spesifik yang Ali bin Abu Thalib terima, yang itu tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya atau hanya diketahui oleh beliau saja? Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan, la illa ma fi kitabi hada. Ya, tidak ada. Kecuali ada beberapa catatan yang aku simpan di sini, di dalam sarung pedang beliau. Ya, fa idza fihi, ya, di antara isi pesan itu adalah al-mu'minuna takafu'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwa. Ya, terus itu. Oke. Wa hum yadun ala man siwahum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum ala la yuqtalu mu'minun bi kafirun wala dhu ahdin fi ahdihi wa man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya. Ini Ali bin Abu Thalib mengatakan, kecuali ada beberapa pesan khusus yang saya terima di dalam catatan ini. Mereka bertanya, catatan itu apa isinya? Maka beliau mengatakan bahwa mukmin itu sama darahnya. Orang-orang beriman darahnya sama. Ya. Maksudnya tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain. Tidak ada dengan gampang. Tidak boleh seorang muslim dengan gampang menumpahkan darah saudaranya sesama muslim yang lain. Ya, ini kakak suruh ngambil. Ya. Dan kemudian bahwa mereka mukmin itu ya, bahwa seorang mukmin itu saling membantu satu dengan yang lain. Mereka membela dari yang besar, yang tinggi derajatnya, yang rendah derajatnya, semuanya saling support, saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan tidak boleh seorang mukmin dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Kemudian juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membuat sebuah kerusakan, ya kejahatan, atau melindungi seorang penjahat, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini
pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang dicatat secara khusus. Ini pesan Nabi SAW secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kita tahu bahwa sejumlah pesan-pesan ini bukan berarti sebuah pesan spesifik yang hanya diberlakukan kepada sebagian ahlul bait dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Semua pesan ini merupakan bagian dari syariat Islam. Ya, bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Nabi SAW menyampaikan secara spesifik kepada Ali bin Abi Thalib dalam hal ini, tapi kita tahu bahwa pesan ini bukan berlaku untuk beliau saja. Apa itu? Apa itu? Sebut apa sih? Sebutnya baik. Ikhwatal iman rahimani wa iya, apa semutnya baik. Situ. Semutnya baik. Juga dalam Sahih Muslim. Ya, dari hadis Abu Tufail. Ini kita melihat ikhwatal iman bahwa sejumlah periwayat yang mereka ini berbeda-beda di momen-momen yang berbeda, di waktu-waktu yang berbeda, yang pastinya ini terjadi lebih. Bukan semut itu. Itu hampir semut. Satu Abu Juhaifah. Satunya lagi adalah dua orang tabi'in, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu Qais bin Ubad, juga Al-Ashtar. Yang dua-duanya ini menemui Ali bin Abi Thalib menanyakan tentang hal tersebut. Duduk sini. Kemudian riwayat yang lainnya dalam Sahih Muslim, Abu Tufail, yang dia mengatakan, Su'ila Aliyun, akhassakum Rasulullah SAW bisyai'in. Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah Nabi SAW mengkhususkan engkau dengan sesuatu? Ya, artinya ada pesan spesifik yang kau terima, yang tidak diterima oleh sahabat yang lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan lagi, ma khassana Rasulullah SAW bisyai'in lam yaqumma bihin nasa kafatan. Bahwa Nabi SAW tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang membedakan kami dari orang lain. Tidak ada, kata beliau. Illa ma kana fi qirabi sayfi hadha. Kecuali sesuatu yang tercatat di dalam sarung pedangku ini, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau pun mengeluarkan lembaran di dalam dari sarung pedangnya itu. Di situ beliau menyampaikan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man saraka manar al-ardi wa la'anallahu man la'ana walidahu wa la'anallahu man awa muflisan. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan catatan itu, tapi bahwa di dalam hadis ditulis oleh Ali, di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembah untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri atau merubah tanda-tanda jalan atau rambu-rambu tanah. Dan kemudian Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya atau orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi seorang penjahat. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Ali bin Abi Thalib adalah sejumlah catatan spesifik yang beliau catat dari Nabi SAW yang beliau simpan khusus dari yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Di sini pun kita melihat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam catatan yang beliau simpan di dalam sarung pedangnya ini bukanlah sesuatu yang spesifik untuk beliau, tapi ini berlaku untuk seluruh umat Muhammad SAW. Yang di situ menyampaikan pesan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim ini, ya dalam riwayat ini, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang diprioritaskan karena itu adalah hak yang paling mulia, hak Allah Rabbul Alamin. Dan Allah melaknat orang yang mencuri rambu-rambu jalan atau rambu-rambu tanah. Dan ini mencakup dua hal. Sofia tidak boleh. Ya, mencakup dua hal. Yang pertama adalah
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang larangan seseorang itu merusak rambu-rambu jalan, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga batas-batas tanah milik seseorang. Ya, ketika ada seseorang memiliki tanah, batas tanah tertentu, ada patok-patok pembatas tanah, kemudian dicabut, dirubah, ya, dipindahkan, dan ini adalah haram dan ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bentuk kecurangan dan pencurian yang Allah tidak meridhoinya sama sekali. Termasuk juga Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Dan ini pun dijelaskan dalam sejumlah hadis, dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mengutuk kedua orang tuanya? Bagaimana caranya? Bagaimana bisa seperti itu? Karena mereka bertanya hal ini, karena memang di era itu tidak ada seorang anak dengan tega menghina kedua orang tuanya, apalagi sampai mengutuknya. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maksudnya adalah ketika seseorang menghina ayah atau ibu orang lain. Ketika seseorang menghina ayah atau ibu orang lain, yang kemudian orang lain itu marah dan kesal dan menghina ayah dan ibunya. Ketika seorang anak menjadi sebab orang tuanya dilaknat atau dihina atau dikutuk oleh orang, maka anak itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tersebut. Semut. Ini semut. Ambil semut. Ambil semut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa semut? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang melindungi seorang penjahat. Muhdith, ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan muhdith itu bermakna dua. Yang pertama adalah orang yang melakukan bid'ah, ya, man ahdatsa fi amrina hadza, sebagaimana sabda Nabi di dalam Sahih Muslim, barang siapa mengadakan hal baru dalam urusan kami ini. Atau yang kedua adalah seorang kriminal, ya, seorang penjahat yang berbuat sebuah kejahatan, ya, berbuat kejahatan yang sadis, yang jahat, yang dengan itu menyebabkan kerusakan atau kematian jiwa dan sebagainya, maka melindungi orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang serupa, dan ini juga lebih dahsyat lagi dari riwayat-riwayat sebelumnya, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibrahim At-Taimi, seorang alim besar dari kalangan tabi'in. Beliau meriwayatkan dari ayahnya. Beriwayatkan dari ayahnya yang menyampaikan khatabana Aliyun. Situ dia menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah khutbah. Kalau Ali khutbah, itu menunjukkan bahwa itu di era beliau. Kapan itu? Ketika kepemimpinan kaum muslimin sudah pindah ke Kufah. Di era setelah mangkatnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di era Ali bin Abi Thalib di Kufah. Ayah dari Ibrahim At-Taimi menceritakan bahwa pernah sekali waktu Ali bin Abi Thalib berkhutbah di depan kaum muslimin. Artinya saksinya banyak orang. Bisa jadi ratusan orang. Ya. Man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allahi wa hadhihi as-sahifata faqad kadzab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengklaim bahwa kami memiliki sesuatu selain Al-Quran yang diwariskan oleh Nabi kepada kami, dan beberapa catatan yang ada di dalam lembaran-lembaran yang kami simpan ini, maka dia telah berbohong. Ini, ana yakin wallahu a'lam bishawab, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini sebagai reaksi, ya, terhadap tersebarnya isu yang disebarkan oleh sebagian kaum Syiah di era itu, yang menyebarkan bahwa Ali bin Abi Thalib berhak menerima wasiat dari Nabi SAW, bahwa dia adalah khalifah yang sah setelah Nabi Muhammad SAW, yang banyak disebarkan di era beliau. Dan beliau membantah itu semuanya. Dan karena begitu masifnya pertanyaan ini ditujukan kepada beliau dari sejumlah orang, dan banyak yang mengklarifikasi kepada beliau, maka beliau pun mengumumkan hal ini di depan seluruh kaum muslimin di dalam khutbahnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa kami mendapatkan wasiat selain Quran dan selain apa catatan yang ada di dalam lembaran-lembaran ini, maka dia telah berbohong.
Dan apa yang ada di dalam lembaran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawb. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala 'adla. Wa dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi muwalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala 'adla." Kata Ali bin Abi Thalib, yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lembaran-lembaran ini isinya adalah bahwa kota Madinah adalah kota suci dari Gunung Air ke Gunung Thaur. Thaur di sini adalah salah satu gunung yang ada di kota Madinah, ya, bukan Thaur yang di kota Mekah. Beda nama, sama namanya tapi beda tempat. Dan maka barang siapa yang berbuat kerusakan di kota Madinah atau melindungi pelaku kejahatan di kota Madinah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya dan tidak pula menerima tebusan darinya. Dan kaum muslimin itu satu dengan yang lainnya adalah sama di dalam perlindungan dan penjagaan. Ya, tidak ada yang lebih mulia dan lebih rendah satu dengan yang lainnya. Dan barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain orang tuanya, jadi dia menasabkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya, tapi dia menasabkan dengan nasab yang palsu, ya, kepada selain ayahnya, atau menisbatkan dirinya bukan kepada maulanya. Jadi maksudnya maula di sini adalah dulu di zaman dahulu budak itu berbudak. Budak ini dinisbatkan kepada tuan yang memerdekakannya. Jadi misalnya seperti Thauban. Thauban salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka kemudian Thauban sering dipanggil sebagai Thauban Maula Rasulullah. Ya, Thauban adalah Maula. Jadi orang yang dinisbatkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai keturunan, tapi karena Nabi yang memerdekakannya, maka dia dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini penyebutan Maula di sini sebagai bentuk penghormatan bagi orang tersebut. Dia memuliakan dirinya. Ana maula Quraisy, ana maula fulan, maula fulan. Itu kebanggaan. Nah, barang siapa yang menisbatkan kemauliahan ini, ya, kemaulaan ini kepada selain maulanya, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan oleh seluruh umat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya dan tidak pula menerima tebusan darinya. Ini riwayatnya sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di sini ikhwatal iman, kita melihat apa komentar para ulama ahlu sunnah terkait riwayat-riwayat ini. Kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, beliau mengatakan wal jam'u baina hadhihi al-akhbari an Ali radhiyallahu anhu anna as-sahifata al-madhkurata kanat mustamilatan ala majmu'i ma dhukira fa naqala kullu rawin ba'daha. Ya, dengan mengumpulkan sejumlah riwayat ini, yang sejumlah riwayat itu bersumber dari Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwa lembaran yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib mencakup sejumlah wasiat yang tercatat atau yang dicatat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagian perawi menyebutkan sebagian dari catatan-catatan tersebut. Kemudian Imam Nawawi, ini Masya Allah, ya, membacakan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam penegasan beliau terkait dengan kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang tema ini. Wa fi hadhihi al-ahadithi tasrihun min Ali radhiyallahu. Di dalam hadis ini, di dalam riwayat-riwayat ini, ya, di mana Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan spesifik Nabi yang beliau terima, ya, dan juga tambahan, ya, bukan cuma dari Ali bin Abi Thalib, tapi dari Ibnu Abbas juga dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhum, bi ibtali ma taz'umuhu ar-rafidhah wa syiah. Di dalam riwayat-riwayat ini sanggahan terhadap apa yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Wa yahtadi'unahu min qawlihim inna Aliyan radhiyallahu anhu awsa ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi umurin katsiratin min asraril ilm. Ya, sanggahan terhadap klaim mereka, ya,
hal-hal yang mereka ada-adakan, yang mereka mengatakan bahwa Ali bin Abu Thalib mendapatkan wasiat dari Nabi SAW dengan sejumlah perkara dalam perkara ilmu yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Wa qawaididdin, wa kunuzus syariah, baik itu tentang pilar-pilar agama atau perbendaharaan ilmu syariat, ya, yang dituduhkan oleh kaum Syiah bahwa Ali bin Abu Thalib punya kekhususan spesifik, ini tersanggahkan dan terbantahkan dengan riwayat-riwayat ini. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khassa ahlal baiti bima lam yattali alaihi ghairuhum. Ya, klaimnya orang Syiah yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengkhususkan ahlul bait dengan pesan-pesan yang tidak diketahui oleh yang lain. Wa hadhihi da'awa batilatun wa ikhtira'atun fasidatun la aslalaha. Bahwa semua klaim-klaim ini adalah batil, kata Imam Nawawi, dan hal-hal yang mengada-ada, yang rusak, yang tidak ada sumbernya. Wa yakfi fi ibtaliha qawlu aliyin hadha. Kata beliau, cukuplah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib ini sebagai sanggahan terhadap klaim-klaim mereka tersebut. Ikhwatal iman, inilah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam prinsip kita terkait dengan permasalahan ini, bahwa sangat jelas, jangan bicara tentang aliran, pemahaman, person ini, orang itu, mazhab ini dan itu. Bahwa semua yang diriwayatkan, yang kita baca dan kita simak pada kesempatan ini, semuanya bersumber dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abu Thalib sendiri, beliau sendiri mengatakan tidak ada pesan spesifik, tidak ada wasiat khusus. Dan kemudian bagaimana muncul sejumlah orang yang diikuti oleh ratusan ribu orang, mungkin juta, ya, yang mereka ini mengklaim bahwa Abu Bakar dan Umar mengambil kekhilafahan dari Ali bin Abu Thalib yang menurut mereka lebih berhak ketimbang Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah sebuah isu, sebuah dongeng, sebuah drama, sandiwara, fiksi yang dikarang oleh mereka untuk mendukung kebohongan-kebohongan dari keyakinan mereka. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini pembahasan kita pada kesempatan malam ini, ikhwatal iman. Jika ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal. Silakan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan dan juga penjelasan-penjelasan materi pada malam hari ini. Afwan Kang Zi, Alhamdulillah banyak kita gangguan sudah dari sini Kang Zi memasuki ya. sesi dua. Ya, Afwan, banyak gangguan dari Sofia nih Kang Zi. aman Ustaz, aman. Baik, Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi dua ya, nih sesi tanya jawab bagi jemaah yang bertanya. Persilahkan bertanya melalui tombol raise hand agar dapat berinteraksi langsung ataupun juga dapat pertanyaan disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Kami persilahkan untuk Ukhti Fika. Sofia tidak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Ali, Hafizakallah, Ahsanallahu ilaik. Tapi ini Baiklah. di luar tema, Afwan Ustaz. Silakan. Nah, Ya, Bismillah. Anak kan tergabung ke dalam suatu lembaga, dan lembaga ini mengadakan semacam apa ya, kayak milad gitu. Dalam rangka milad ini ada kajian tafsir, ada baksos. Nah, bolehkah Anda terlibat berpartisipasi dalam kepanitiaan, Ustaz? milad. Iya, milad lembaga Tapi gitu, Ustaz. ada kajian tafsir dan lain sebagainya. Kajian tafsir, bakso, seperti itu, Ustaz. Nah, Gimana dan ya? nanti dilibatkan dalam hal tersebut. Sebagai? Betul, Ustaz. Ya, kepanitiaan aja, Ustaz. Nah, oke, baik. Ya, Wa alam itu saja, Pak. Nah, barakallahu fiik. Memang permasalahan ini di antara permasalahan yang masih dominan banyak di masyarakat kita, di negeri kita, ya. Bahkan lembaga-lembaga yang berlabel syar'i pun masih melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan bukan kita maklumi, bukan kita menjadikan itu sebagai sebuah pewajaran dan kita biarkan, lah. Tapi metode kita, siapa? Nggak bisa. Boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi metode kita adalah bagaimana kita mencoba memperbaiki. Ya, ketika misalnya, ini Ana menceritakan pengalaman ketika ada satu keluarga. Ya, ini belum lama kejadian. Satu keluarga ini biasa merayakan ulang tahun.
ulang tahun kesekian, orang-orang cukup terkenal lah di negeri kita, cukup memiliki pengaruh di negara kita. Kemudian sekali waktu, ya kebetulan anak mereka sudah mulai ngaji, mulai belajar, mulai memiliki perhatian dan simpati terhadap dakwah ini. Kemudian atas permintaan orang tuanya untuk mengadakan acara milad tersebut, ya milad untuk orang tua mereka, kesekiannya. Dan minta dihadirkan seorang ustaz. Subhanallah, yang dihubungi diantaranya anak, ya untuk hal itu. Ini diantara keluarga yang cukup berpengaruh di negeri kita, Masya Allah. Anak menyampaikan kepada yang menghubungi anak mau kajian itu, tapi dengan beberapa syarat. Ya, diantaranya adalah tidak ada perkataan milad, ya, tidak ada ucapan apalagi selamat ulang tahun. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun, apalagi potong kue, apalagi tiup lilin. Ya, anak datang untuk menjelaskan tentang nikmat usia dan keberkahan usia menurut sudut pandang syariat, daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Anak tidak akan bicara selamat, semoga selamat ulang tahun, apalagi hal seperti itu tidak akan pernah anak akan ucapkan. Dan jadi ini murni adalah kajian yang sifatnya kajian keluarga, dan kemudian anak menyampaikan hal tersebut. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Walaupun itu dari POV-nya orang tua mereka itu adalah acara milad, tapi dengan beberapa ketentuan syarat yang anak minta, bahwa tidak ada ini, tidak ada ucapan tulisan ucapan selamat, tidak ada penyataan ucapan selamat. Anak datang untuk ngisi kajian dan kemudian ditutup dengan soal jawab dan kemudian ini dan itu pun alhamdulillah disetujui oleh mereka, oleh keluarga tersebut. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mereka menyetujui itu, akhirnya anak pun datang mengisi kajian di rumah itu, ya di tempat tersebut. Dengan murni anak sama sekali tidak menyinggung terkait dengan selamat ulang tahun atau yang semisalnya. Anak melihat ini sesuatu yang boleh, wallahu a'lam bishawab. Karena anak melihat pertama bahwa memahami merayakan ulang tahun itu sebagai sebuah kemungkaran karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir adalah sesuatu yang masih banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin, ya. Jangan bicara orang awam secara umum, bahkan lembaga-lembaga Islam besar pun merayakan ulang tahun mereka, gitu kan ya. Partai-partai Islam pun merayakan ulang tahun mereka, padahal diisi oleh dewan syariah, orang-orang berilmu, punya kompetensi ilmu, yang memiliki latar belakang dasar keilmuan yang cukup signifikan dan lain sebagainya. Tapi karena ini menjadi sebuah kebiasaan, maka mereka masih melakukannya. Maka bagi anti yang menanyakan ini, saran anak, wallahu a'lam bishawab, ketika anti melihat bahwa dengan kehadiran anti di sana, nantinya akan banyak memberikan perubahan dan perbaikan, maka boleh anti melakukan itu bukan untuk dalam rangka merayakan itu, tapi tujuannya adalah untuk memberikan warna dan pengaruh. Mungkin anti memiliki pengaruh untuk memanggilkan seorang dai yang bermanhajkan sunnah, yang dengan itu akan memberikan warna yang lebih baik untuk mereka. Siapa tahu bisa dirubah bentuknya, ya, yang sekarang ini dalam bentuk perayaan ulang tahun, tapi nantinya misalnya di tahun yang akan datang bukan lagi ulang tahun, tapi murni baksos saja. Ya, murni bakti sosial nggak masalah, walaupun dilakukan dalam event tertentu, dalam momen tertentu, dan tidak dikaitkan dengan perayaan ulang tahun lembaga, personal, atau apapun itu. Karena ini ada nilai masalah dakwah yang bisa diraih tanpa harus melakukan suatu kemaksiatan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, berarti Ustadz, Ana sampaikan dulu amar ma'ruf nahi mungkarnya gitu ya Ustadz. Nanti Lalu sampaikan Ana itu. berlepas diri gitu ya. Anti sampaikan bahwa ini, kalau anti bisa keterlibatan anti di situ, misalnya boleh nggak Ustadz saya yang panggil, misalnya begitu, atau hal-hal tertentu lah untuk memberikan warna, untuk memberikan pengaruh, ya, untuk merubah. Saat ini mereka sudah terlanjur nih, sudah posternya, sudah semuanya selamat ulang tahun, bagaimana mau diganti? Oke, tapi tahun depan murni eventnya adalah bakti sosial tanpa ada pernyataan merayakan ulang tahun dan yang semisalnya. Anti lakukan itu. Sampaikan pengingkaran itu, ingatkan mereka, dan lakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan dakwah tanpa harus dikaitkan dengan event tersebut.
Oh iya, Pak Ustaz. Nah, Baik, Ustaz. barakallahu. Baik, barakallahu fiik untuk Ukti Fika yang sudah menyampaikan pertanyaan. Dan kami sebelum beri kesempatan jemaah yang ingin bertanya menurut Bora saya, kami akan coba untuk di switch satu dari pertanyaan yang absen, satu lagi pertanyaan yang dari chat di Zoom meeting ini. Berikutnya pertanyaan yang dilayangkan melalui chat di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kejadian di masa lalu yang mungkin masih berlangsung saat ini, yakni Fulan A menyebarkan berita tentang Fulan B, yang ternyata berita tersebut ternyata tidak benar, tetapi sudah terlanjur tersebar. Fulan B marah dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan Fulan A akibat peristiwa ini. Padahal Fulan A sudah meminta maaf. Apa yang harus dilakukan Fulan A? Apakah boleh Fulan B juga boleh apakah Fulan B juga boleh tidak memaafkan Fulan A karena bahkan mendiamkannya? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Nah, selama kesalahan itu sudah diakui, sudah minta maaf, maka insya Allah ya dia mengakui dan minta maaf, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dan penyesalan dia. Adapun di dunia, terkait hukum di dunia, bahwa korban dari informasi salah ini tadi, si B ini tidak memaafkan, itu adalah hak dia. Ya, itu adalah hak dia. Tapi bukan berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaafkannya. Ya, Allah. Jadi apa yang sudah dilakukan dengan dia menyesal, dia minta maaf, dia mengklarifikasi, maka itu adalah sebuah langkah positif yang baik yang sudah dia lakukan. Itu sudah baik insya Allah. Dan memang haknya korbannya untuk tidak memaafkan itu berhak. Tapi insya Allah anak husnudzan bahwa jika itu nanti di yaumul hisab, Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan dia karena dia telah menyesal melakukan hal tersebut di dunia. Begitu kan? Baik, baik, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kami persilahkan kepada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Idar di Perancis. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Saya ingin menanyakan soal nama. Kan untuk wanita yang sudah menikah, misalnya apakah itu di Indonesia atau di Prancis juga. Kalau di Indonesia misalnya disebut Nyonya Fulan A gitu, atau yang lainnya tanpa meniadakan nama bapak, berarti bukan dia meniadakan bapaknya, bukan mengaku sebagai bapaknya gitu. Kalau di Prancis misalnya, kalau di KTP itu ditulis Antel anak dari misalnya Fulan A dan itu kemudian istri dari Fulan B begitu. Apakah itu juga tidak boleh Ustadz? Terima kasih. Jadi saya mau memastikan lagi. Jadi di KTP itu atau identitas itu ditulis nama orang tua dan nama suami begitu. Iya Ustadz. Kalau clear seperti itu, tapi yang biasa ada juga yang disebut sebagai nama kebiasaan yang dipanggil itu nama seperti Nyonya di Indonesia gitu. Ya. Misalnya, jadi Nyonya Bapak Fulan misalnya. Misalnya Bu Siti misalnya, suaminya kebetulan Bambang. Bu Sinti Bambang siapa gitu misalnya begitu. Ya, atau cuma Nyonya Bambang aja begitu. Atau Nyonya Bambang. Kalau cuma disebut Nyonya Bambang, oke, no problem, nggak masalah. Itu bukan penisbatan kepada selain orang tua. Karena memang itu sebagai istri si Fulan, gitu aja. Tapi yang tidak boleh, contoh yang saya sebutkan tadi. Jadi kemudian tiba-tiba nama dia disertakan juga nama suaminya di belakang nama pribadinya. Ini yang tidak boleh. Allah a'lam bishawab. Oh, jadi kalau misalnya disebut nama dia yang dihubungkan dengan nama suaminya tidak boleh, Ustaz? Walaupun di KTP dia ditulis bahwa dia anak dari bapaknya gitu. Ya, pemanggilan dia harus dipanggil sesuai dengan namanya. Kecuali kalau dia memang cuma Nyonya Bambang begitu aja nggak apa-apa.
Tapi kalau misalnya nyonya, tapi tadi misalnya dia Siti namanya, Siti Nyonya Siti ya, Bambang nggak boleh gitu ya Ustaz? nggak boleh, betul ya. Oh gitu. Jadi kalau Nyonya Bambang saja boleh, Nyonya Boleh. Siti Bambang nggak boleh. Ya, Atau karena lagi, menisbatkan namanya kepada selain ayah atau ibu, selain kepada ayahnya. Itu yang nggak bagaimana boleh. dengan anak angkat Ustaz? Anak angkat yang memakai nama ayah angkatnya di belakang Nggak namanya. boleh, tidak Nggak boleh boleh ya? juga. Nggak boleh. Anak angkat tidak boleh menisbatkan kepada selain ayahnya, nggak boleh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakillahi khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiik untuk Ibu Ida di Perancis. Untuk berikutnya akan Anda bacakan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, beberapa waktu lalu saya sholat Isya berjamaah di masjid. Dan saya memasuki masbuk di rakaat keempat ketika duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Lalu di rakaat kedua saya sholat, tiba-tiba lupa apakah saya ketika rakaat pertama sudah duduk di antara dua sujud. Lalu yang saya lakukan adalah menjadi rakaat kedua saya sebagai rakaat pertama. Saya juga tahiyat awal dua kali dan tahiyat akhir satu kali. Dan sebelum salam saya sujud sahwi dua kali. Apakah yang dilakukan oleh saya ini salah? Ataukah kalau saya salah, apakah saya harus mengulang sholat Isya kembali? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Nah, tadi yang ditanyakan terkait dengan lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, ini bukan cuma sekedar kewajiban, gerakannya duduk di antara dua sujud adalah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga ketika ada satu rakaat yang terlewat salah satu rukunnya, maka rakaat itu dianulir atau ditiadakan. Dari yang diajukan, barakallahu fiik, orang yang bertanya, Allah barik fiik, semoga Allah memberkahi beliau, apa yang dilakukan sudah benar. Dia sudah benar tidak menghitung rakaat yang dia terlewat salah satu rukunnya. Itu sudah benar. Maka dia menjadikan rakaat kedua sebagai rakaat pertama, dan kemudian setelah itu dia tasyahud di rakaat keduanya, ya. Setelah itu dia sujud sahwi di akhir. Benar, sudah benar apa yang dia lakukan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik untuk jemaah yang bersama bertanya oleh chatbox. Untuk selanjutnya kami persilakan yang sudah resen Abi Yahya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya, yang pertama itu apa benar Ustaz hadis al-a'immatu min Quraisy itu apa itu Sahih. hadis yang saya Ustaz? Sahih. Sahih. Oh, Dalam Bukhari dan yang lainnya. itu berarti dikeluarkan sebelum Nabi wafat berarti Ustaz ya? Atau Iya, itu Nabi yang asar? bersabda. Nabi SAW yang Oh. bersabda. Nanti antum akan mendengarkan hadis ini di kajian akan datang. Ya. Oh iya. Dalam kajian Ya. kita temanya peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Itu peristiwa Saqifah ini yang seringkali diperdebatkan juga oleh antara kita Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Itu akan menjadi materi kita di yang akan datang. Oh, Antum iya, akan dengar penjelasan itu di kajian yang akan datang, insyaallah. So, ya. Ini pertanyaan yang kedua Ustaz mengenai apa Allah melaknat seseorang yang melaknat orang tuanya tadi. Iya. Iya, yang sebab ini kan biasanya di kita ini di negara kita ini kan biasanya kan banyak kan orang-orang yang kayak begini ya, ada anak yang iseng, misalnya iseng ke orang gitu ya, terus orangnya marah, dia bilang, nih maaf kata nih Ustaz, kalau bahasanya agak kasar nih. Biasanya kan kalau orang-orang yang di kampung-kampung di daerah-daerah yang kumuh itu biasanya bilang kalau lagi kesel gitu sama anak orang biasa, anak setan lo gitu. Itu apa anaknya itu dosa Ustaz? Apakah anaknya dosa gara-gara dia dipanggil anak setan oleh orang lain gitu? Iya, anaknya ini bikin gara-gara gitu, Ustaz. Bikin ulah sehingga menyebabkan orang lain itu kesel. Biasanya di daerah-daerah yang ya.
ininya kental lah, yang kurang premanismenya kental berpendidikan. lah. Itu Ustaz. Lah, Wassalamualaikum warahmatullahi yang wabarakatuh. dosa yang mengatakan anak setan, bukan anak itu sendiri yang dosa. Paham antum? Abu Yahya. Paham Ustaz, paham Ustaz. Ya, jadi yang dosa itu yang mengatai anak itu dengan anak setan. Dia jelas-jelas anak manusia dibilang anak setan. Itu yang dosa. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa Wassalamualaikum jazakallahu warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Barakallahu Fik Abi Yahya yang sudah menyambungkan atau menyumbangkan pertanyaan pada malam hari ini. Eh dan rupanya pertanyaan dari Abi Yahya merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon berkenan kepada Ustadz menyampaikan nasihat di malam hari ini. Silakan Ustadz. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari sirah Nabi kita Muhammad SAW pada kesempatan malam ini membahas salah satu bagian yang merupakan bagian dari pembahasan akidah, ya, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini pun akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana apa yang dia yakini, yang dia imani, yang dia jalani itu bukan berdasarkan sesuatu yang sifatnya emosional, temporer saja, tapi berdasarkan ilmu dan wahyu dan juga data yang valid, ya, bahkan sebagaimana terkait kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, memuliakan para sahabat, memuliakan Ahlul Bait, bahwa kita memuliakan mereka semuanya, bahwa kita tidak memuliakan sebagian dan kemudian menghina sebagian yang lain atau merendahkan sebagian yang lainnya. Bahkan pada kesempatan malam ini pun kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa bahwa ternyata tidak ada yang dianggap oleh sebagian kaum Syiah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib punya wasiat atau menerima wasiat spesifik yang dengan itu beliau berhak mendapatkan kekhilafahan ketimbang para sahabat yang lainnya. Klaim-klaim itu adalah klaim-klaim palsu yang tidak bisa dicarikan pembenarannya. Ya, bahkan kalau bukan karena tema kajian sirah, maka anak akan lebih mendalamkan kepada antum terkait dengan sejumlah argumen yang biasa mereka pakai dan bagaimana menjawab argumen-argumen tersebut. Tapi insya Allah lebih detailnya lagi kita akan mengkaji hal ini pada kajian yang akan datang, yaitu peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah termasuk sebuah peristiwa yang seringkali digugat oleh orang-orang Syiah Rafidhah terkait dengan upaya pengambil alihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar dan Umar. Apakah benar klaimnya seperti itu? Kita akan bahas ini pada kajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqamahkan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, di atas akidah dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang dengan pemahaman yang benar ini kita beruntung. Beruntung dengan cinta dan iman kita kepada Rasulullah SAW. Kita beruntung dengan kita mendapatkan orang-orang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan kita beruntung dengan tidak kehilangan cinta kita kepada Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di sini ikhwatal iman. Semoga apa yang kita kaji memberi maslahat dan manfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, apakah nanti tentang peristiwa pemakaman Rasulullah akan masuk dijelaskan juga Ustadz? Setelahnya. Oh, Setelahnya masuk. setelahnya, baik. Karena Ana Ya, menyampaikan sesuai dengan runtutan peristiwa. Bahwa peristiwa Saqifah terjadi sebelum pemakaman Rasulullah SAW. Oh, begitu ya. Baik, Ya. baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Don't worry. Dan Don't worry. dan besok itu kajian di Masjid Sumarekon, Al Azhar Sumarekon saja, Ya, betul. jam Besok Al-Azhar 9.30 ya. Sumarekon tentang birrul walidain, tentang durhaka kepada orang Iya, tua. dosa besar terhadap durhaka kepada orang tua ya, Masya Allah. Betul. Baik, terima kasih Ustaz untuk kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga Ya, keluarga ya. senantiasa sehat dan diberikan kemudahan kelancaran. Dan bagi jamaah yang berada di Bekasi dan sekitarnya,
untuk hari besok, insya Allah Ustaz Ali akan menyampaikan kajian di Masjid Al-Azhar, Sumarekon Bekasi, pukul 9.30 saja, sampai Betul, dengan betul selesai. kan? Kalau Hafiz. Betul. Atas nama Guru Pemimpin Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustaz Zuna Ali yang sudah hadir berkenan menyampaikan ilmu pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bumi Mengaji yang turut eh, berupaya menghadirkan, menyelenggarakan kajian pada malam hari ini sehingga atas izin Allah diberikan kemudahan, kelancaran dan terselenggara. Tak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada seluruh jamaah setiap Bumi Mengaji yang hadir menyimak dari awal sampai dengan akhir, bahkan di awal waktu ya. Barakallahu fikum. Dan tentu saja pribadi mohon maaf atas segala kekhilafan selama memandu kajian. Jika terdapat kesalahan, jika terdapat kekhilafan yang disengaja ataupun juga tidak. Barakallahu fikum, kita pas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Istirahat wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu Barakallahu fiik fikum. Ustaz. Jazakumullah.